Hello and welcome back again to my channel. Hari ini saya akan memberikan sensasi kalian yang berbeda. Kalau kemarin kita udah naik pesawat terbesar, jumbo jet terbesar Airbus A380. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan my very first time untuk terbang bersama pesawat yang kecil, pesawat pensil, yaitu CRJ 1000 Next Generation dari Bandara Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. Nah, di sini juga saya akan memperlihatkan bagaimana suasana airportnya. So, tetap aja di sini ya. Selamat menyaksikan. This is the first time saya naik Bombardier CRJ 1000. Senang banget, senang banget. Welcome to Jenderal Ahmad Yani International Airport of Semarang, Central Java, Indonesia. Di sini kita melihat bagaimana suasana dari Bandara Udara Internasional yang baru di Semarang. Ya, di bandara ini merupakan perpaduan yang sangat menarik ya. Karena apa? Sentuhan kearifan lokal juga terpampang nyata di sini. GA367 Gate 1B. The seats are fresh and green.
Michelle Castaro. Your attention for Michelle Castaro. Please report to customer service at Wedding Room Domestic. Thank you. Ada Citylink. This is the first time saya naik Bombardier CRJ 1000. Senang banget, senang banget. Kita lihat. Welcome aboard to Garuda Indonesia Flight GA367 Bombardier CRJ 1000 Next Generation. Di sini bisa kita lihat seats configuration 22 dan ini kursi saya nomor 33 Alpha. This is my favorite seats. Karena apa? Saya senang banget duduk di jendela darurat karena extra legroomnya bener-bener luar biasa dan lapang banget. Nah, saking leganya, bangku ini memiliki extra legroomnya lebih besar daripada bangku bisnis kelas yang ada di depan. Hehe, ekonomi rasa bisnis. Nih lihat nih, saking leganya sampai kaki saya tuh nggak nyampe ujung depannya tuh. Emang pendek sih kakinya. We remind you that all portable electronic must be switched off. Thank you for your cooperation. Kita lihat yuk, apa sih isi dalam seats paketnya ini CRJ 1000 Garuda Indonesia Next Generation. Ini ada aircraft property ya, ini untuk yang duduk di exit row seat, safety card-nya khusus karena kita harus bertugas untuk membantu flight attendant untuk membuka pintu darurat jika dalam keadaan darurat. Dan berikutnya ada buku, majalah. Dan yang saya suka ini adalah GIA Mall. Kita bisa belanja sepuasnya di sana. Dan of course, ini juga ada safety cards yang harus kita lihat dan perhatikan safety instruction atau petunjuk keselamatannya selama penerbangan. Biar nggak salah nantinya kalau ada apa-apa. Jendela-jendela ini. Jika Bapak dan Ibu mendengar aba-aba evacuate pada saat terjadi kondisi darurat, segera buka jendela ini. Caranya adalah sebelum membuka jendela, pastikan keadaan di luar tidak ada api dan hambatan. Buka penutup, tarik tuas ke bawah lalu buang jendela keluar. Segera keluar dan bantu evakuasi darurat.
Yang selalu menyentuh hati saya kalau penerbangan, lihat tuh bapak-bapaknya. Mereka melambaikan tangan kepada kita ground staff-nya. Thank you pak, saya kasih isbay. Dibalas lagi. Kita berangkat. Karena waktu perjalanan yang cukup singkat, kurang dari 1,5 jam, jadi pada umumnya Garuda Indonesia memberikan kita meals berupa snack. Penasaran apa aja isinya? Kita buka yuk.
Gimana? Iya, Sorry. iya. Dan landasan pacu dari Bandara Udara Internasional Juanda Sidoarjo di Surabaya sudah dekat, saatnya kita mendarat. Waktu tempuh penerbangan tadi kurang dari 1 jam. Selamat datang di Surabaya. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo. Selamat datang di Surabaya. We would like to say goodbye to our passengers meeting us here, and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Oke, penumpangnya sudah sepi, saatnya kita turun di Surabaya. Welcome to Surabaya. Kaki saya sudah menyentuh Surabaya. Suatu penerbangan yang menyenangkan. What a nice flight. Thanks for watching guys, and see you on the next. Oh, wait. Kok naik lagi? Loh. Kok naik pesawat? Mau tahu kenapa saya naik kembali ke dalam pesawat? Saksikan dan nonton di episode berikutnya ya. Dan sekarang saatnya untuk belajar. Oke, saatnya belajar dan bosan kan kalau belajar dari rumah. Yuk kita belajar dari mall di bawah yuk. Jangan lupa safety-nya, pakai masker. Nah, terus kalau udah pakai masker, jangan lupa juga bawa
hand sanitizer. Siapa tahu ini untuk apa aja di sana kan. Terus untuk pakai masker juga benar nih. Kalau enggak masker cuma. Oke, terus jangan lupa juga ya supaya daerah terpapar nggak terlalu banyak rambutnya ini ya. Terus kalau mau habis dari luar kita harus mandi ya, tapi kalau saya mandi sih, cuma saya malas keramas jadi kita harus pakai topi. Oke, yuk kita ke bawah. Oke, hari ini sama seperti yang tadi saya bilang, kita akan mempelajari tentang energi panas bumi, dan informasi ini saya dapatkan dari WWF Indonesia di bidang edukasi. Hari ini kita akan bercerita tentang energi geotermal dari proses pembentukannya hingga manfaatnya bagi kita. Yang pertama kita akan mempelajari tentang dasar-dasar panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air tanah, uap air, dan juga batuan bersama mineral lainnya. Energi geotermal berbeda dengan energi tenaga surya yang nanti akan kita pelajari. Jika energi sumber surya dari matahari, nah untuk sumber energi dari geotermal ini berasal dari panas di dalam bumi. Nah, singkatnya ini, energi geotermal merupakan energi sumber panas yang terdapat di bawah dalam bumi yang tidak disebabkan oleh matahari. Tentunya energi geotermal ini tidak begitu saja langsung ada di dalam bumi. Bumi telah mengalami banyak revolusi sejak awal mulanya terbentuk hingga saat ini. Awalnya, bumi kita ini memiliki temperatur yang sangat panas. Setelah permukaan bumi mengalami pendinginan selama miliaran tahun, akhirnya bumi terbagi menjadi 3 bagian: kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam bumi yang terdiri dari materi padat dan cair yang mengandung energi yang panas luar biasa. Inti bumi diselimuti oleh mantel yang diselimuti oleh beberapa materi padat dan cair yang bertekanan tinggi dan batuan yang berpori. Mantel bumi memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan inti bumi. Dan lapisan terakhir adalah kerak bumi yang memiliki temperatur yang cukup dingin dan tempat kita tinggal saat ini. Manusia, tumbuhan, dan hewan hidup di situ. Konveksi dari mantel bumi ini membawa energi panas dan kinetik yang cukup ke kerak bumi sehingga menyebabkan aktivitas tektonik atau pergesekan lempengan bumi yang menyebabkan celah di lapisan mantel bumi. Terbentuknya energi geotermal ini memiliki prinsip yang sama seperti memanaskan air pada teko atau PLTU dengan menggunakan kompor sebagai energi panas. Kalau PLTU menggunakan energi batubara. Setelah panas, air akan berubah jadi uap air. Begitu juga pembentukan energi panas bumi ini. Air tanah yang terjebak di dalam reservoir tersebut yang terletak di atas dapur magma atau batuan panas karena kontak langsung dengan magma atau inti bumi, otomatis akan memanaskan air tanah yang ada di atasnya hingga suhu yang cukup tinggi, kira-kira 100 sampai 250 derajat Celcius. Panas banget ya. Air panas yang sudah terpanaskan akan mengalami proses penguapan dan keluar melalui celah-celah di dalam kerak bumi.
Dengan ketersediaan yang sangat limpah, energi panas bumi ini bisa kita jadikan sebagai sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Pemanfaatan energi yang bersih ini akan sangat menghemat dan mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak. Nah, daerah yang memiliki kekayaan energi ini biasanya terdapat di zona-zona geotermal, yaitu area panas bertekanan tinggi di kerak bumi yang lapisannya relatif tipis, retak, atau berada di jalur patahan seperti hati kalian. Dengan kata lain, daerah-daerah yang memiliki daerah yang banyak vulkanik seperti daerah cincin api Pasifik ini merupakan pusat dari energi geotermal ini. Dengan banyak gunung-gunung vulkanik yang kita miliki, diperkirakan Indonesia memiliki kandungan 40% energi panas bumi dari total panas bumi di seluruh dunia. Wow, energi geotermal ini tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Hingga saat ini, Indonesia merupakan pengguna energi geotermal terbesar ketiga setelah Amerika dan juga Filipina. Eksploitasi sumber panas bumi ini telah dilakukan di 50 titik daerah potensial yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik geotermal yang telah menghasilkan listrik 1.341 MW. Gila ya, banyak banget. Dan jika kita maksimalkan akan mampu menghasilkan listrik hingga 9.076 MW. Wow, tidak hanya itu, Indonesia masih memiliki 299 daerah berpotensi yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan pemanfaatan yang maksimal, diperkirakan sumber energi panas bumi ini akan dapat menghasilkan listrik lebih dari 28 gigawatt, cukup untuk mengaliri listrik dari lebih dari 21 miliar rumah. Hebat ya. Oke, itu geotermal dan asal-muasalnya. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat secara tidak langsung energi panas bumi dalam bagian teknologi pemanfaatan tidak langsung dari panas bumi. Energi geotermal ini juga sangat menguntungkan karena bisa kita manfaatkan secara langsung atau tidak langsung. Pemanfaatan energi geotermal secara tidak langsung ini yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemberdayaan ini menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini merupakan perlu melewati beberapa tahap. Nah, kita lihat ya. Untuk tahap yang pertama, kita bor sumur di kawasan yang memiliki sumber daya panas bumi yang cukup dengan kedalaman sekitar 700 sampai 2500 meter hingga menyentuh permukaan yang panas. Kawasan sumber daya bumi ini disebut reservoir geotermal yang berfungsi sebagai untuk penampungan air panas dalam bumi. Air panas dan uap dari bawah dalam bumi ini akan naik dengan sendirinya karena tekanan air yang ada. Nah, uap dan air yang dialirkan dengan sumur pemisah yang disebut dengan wellhead splitter dan tekanannya akan berkurang. Pada proses ini, sebagian air akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, air yang tidak berubah akan dialirkan menuju standar pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan standar. Kemudian, air yang masih tersisa akan dialirkan menuju lower pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan rendah. Semua uap yang terbentuk kemudian dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator listrik. Nah, muatan listrik yang sudah terbentuk ini langsung dialirkan menuju transformer untuk apa? Untuk dinaikkan tegangannya benar. Untuk dialirkan melalui transmisi, lalu didistribusikan ke rumah-rumah kita. Sama yang kayak kemarin kita pelajari kan? Oke. Nah, air dingin yang tidak berubah menjadi uap akan dialirkan dimasukkan kembali ke dalam bumi untuk dipanaskan ulang secara alami dan digunakan kembali supaya tidak merusakkan lingkungan. Nah, saat ini terdapat 3 teknologi untuk menghasilkan energi dari sumber panas bumi ini. Kita lihat. Untuk yang pertama, Dry Steam Power Technology yang merupakan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang paling umum digunakan saat ini. Teknologinya adalah seperti ini.
uap panas bumi mengalir langsung ke dalam turbin untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Teknologi yang kedua disebut dengan flash steam power teknologi. Teknologi ini memanfaatkan air panas dari dalam bumi tersebut, kemudian kita salurkan ke tangki di permukaan untuk mengalami pendinginan terlebih dahulu. Setelah itu, cairan akan dengan cepat berubah menjadi uap yang akan menggerakkan turbin dan generator. Yang ketiga, ada binary cycle power plant teknologi yang memiliki teknologi yang lebih rumit sih, lebih ribet ya. Air panas dari dalam bumi dialirkan melalui mesin penukar panas untuk memanaskan cairan yang kedua yang memiliki titik didih yang lebih rendah daripada cairan yang pertama. Cairan kedua ini disebut dengan cairan pembinaan panas. Setelah panas, cairan kedua ini akan menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin dan generator. Nah, kita sudah memahami kecanggihan teknologi yang kita manfaatkan secara tidak langsung. Nah, kita perlu ingat bahwa energi geotermal ini juga kita manfaatkan secara langsung. Seperti apa? Kita lihat segmen berikutnya. Oke. Manfaatan langsung panas bumi. Energi geotermal juga bisa kita manfaatkan secara langsung dengan menggunakan energi yang tampak pada permukaan bumi. Ada dua cara untuk memaksimalkannya. Kita lihat. Yang pertama, dengan mengambil sumber panas dari dalam bumi, kemudian dialirkan melalui pipa separator bertekanan rendah. Pada tahap ini, uap panas dan air panas akan terpisah. Uap akan dialirkan ke turbin, sedangkan air panas akan dialirkan ke mesin penukar air panas, membuat temperatur air menjadi hangat, sehangat hati kalian. Air hangat itu dialirkan langsung digunakan untuk perikanan, kolam, atau pemandian air panas yang pernah kita rasakan. Lalu cara kedua, yaitu dengan memanfaatkan sumber panas dari sumber mata air panas. Air dari mata air ini dialirkan ke mesin penukar panas, kemudian diatur suhunya hingga menjadi hangat. Lalu air hangat tersebut bisa kita alirkan untuk berbagai macam keperluan, seperti menghangatkan rumah kaca dan mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan. Air dingin yang dihasilkan dari proses tadi kita alirkan kembali ke sungai atau tanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Selain itu, zona geotermal alami juga bisa dijadikan objek-objek wisata alam yang menarik. Contohnya di mana? Di Kamojang. Itulah proses dari terbentuknya dari energi panas bumi hingga pemanfaatannya menjadi listrik. Yuk kita kembangkan dan kita gunakan energi panas bumi ini sebagai energi panas bumi untuk memelihara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang manajemen teknik personalia atau penyusunan organisasi. Nah, sumber daya terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, memberikan bakat, memberikan kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Nah, di sini dalam organisasi kita memerlukan penyusunan personalia yang merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan menarik penarikan atau rekrutmen, penempatan, pemberian pelatihan, dan pengembangan bagi anggota-anggota organisasi tersebut. Nah, prosesnya kita sekarang belajar tentang proses. Nah, bagaimana sih penyusunan proses suatu personal atau staffingnya? Nah, ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan personalia organisasi dan dengan orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Nah, fungsi ini kita bisa laksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda. Kita bisa ambil atau staffing ini kita bisa ambil dari lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Oke,
Mungkin di antara kalian sudah pernah melakukan proses rekrutmen. Kalau misalnya di dalam organisasi kemahasiswaan kan, proses rekrutmen tersebut kita mempunyai langkah-langkah seperti bagaimana kita menginformasikan, lalu bagaimana kita melakukan rekrutmen, ada wawancara, studi kasus, atau ada isian-isian yang harus mereka isi. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah yang telah kalian lakukan. Nah, berikut saya akan kasih salah satu acuan atau langkah-langkah proses penyusunan dari personalia tersebut. Pertama yang harus Anda lakukan adalah perencanaan sumber daya manusia. Rencanakan SDM Anda maunya seperti apa sih, organisasi Anda yang Anda bentuk itu seperti apa. Lalu setelah Anda sudah mengetahui perencanaan dari sumber daya manusia tersebut, tinggal Anda melakukan penarikan atau rekrutmen, ya, jadwalkan rekrutmen Anda. Setelah Anda jadwalkan rekrutmen Anda sudah mempunyai orang-orang atau kandidat, tinggal Anda lakukan seleksi. Nah, seleksi ini bagaimana langkah-langkahnya atau model seleksinya ini bisa Anda cari seperti apa, mau metode wawancara atau mereka mengerjakan soal-soal atau yang lain-lainnya, silahkan Anda memilih. Setelah itu, setelah Anda melakukan proses seleksi, ya, pastinya Anda sudah mendapatkan orang-orang terbaik. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan orang-orang terbaik, Anda tinggal melakukan pengenalan dan orientasi, ya. Anda kenalkan orang-orang yang baru Anda rekrut untuk Anda lakukan orientasi atau pengenalan perusahaan Anda. Oke, kayak kita mau ngelamar kantor, pasti kalau sudah diterima dalam sudah dapat bergabung dalam suatu organisasi atau bekerja dalam sebuah kantor, pasti kita dilakukan proses yang namanya perkenalan perusahaan. Nah, setelah dilakukan pengenalan dan orientasi, ya, Anda akan mengikuti atau Anda silahkan membuat latihan dan pengembangannya. Kenapa kita butuh latihan dan pengembangan? Karena masing-masing orang kita rekrut mungkin belum mempunyai spesifikasi pekerjaan atau spesifikasi kualitas atau juga belum mempunyai keahlian, ya, belum punya keahlian sehingga kita harus memberikan latihan dan pengembangan. Nah, langkah berikutnya ketika kita sudah memberikan pelatihan dan pengembangan, kita harus nilai. Ya, ketika sudah rekrut mereka, sudah dapatkan, kita sudah berikan pelatihan, kita harus nilai bagaimana. Ya, bagaimana mereka bisa mengikuti manajemen organisasi kita, apakah mereka bisa kita teruskan atau tidak, kita harus menilai pelaksanaan kerja mereka. Lalu yang penting juga dalam langkah personalia adalah, ya, kita memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan atau kepada rekan kerja kita. Pemberian berupa balas jasa atau penghargaan itu diperlukan untuk motivasi mereka dalam bekerja. Nah, motivasinya seperti apa nanti kita bahas di pelajaran berikutnya. Dan berikutnya adalah pengembangan karir, ya. Langkah berikutnya adalah perencanaan pengembangan karir seperti promosi, demosi, lateral atau lain-lainnya sehingga mereka jabatan atau jenjangnya itu bisa meningkat. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemenuhan, ya, penentuan kebutuhan jabatan. Pastinya dalam organisasi kita mempunyai jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu. Nah, bagaimana sih kita menentukan, ya, kebutuhan jabatan kita, ya? Yang pertama, ya, Anda harus menentukan tujuan atau penentuan tujuan dan rencana organisasi. Seperti apa sih organisasi Anda ingin Anda bawa? Oke, yang kedua, Anda menentukan spesifikasi jabatannya. Jabatan apa yang diperlukan, ya? Kalau organisasi mahasiswa ada ketua, sekretaris, bendahara, ya, ada apa lagi? Ada humas, ada perlengkapan, keamanan dan lain-lain, ya. Oke, nah itu kita mengestimasi. Langkah berikutnya kita mengestimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan selama periode tertentu dan periode masa yang akan datang. Sehingga kita betul-betul mengetahui, oh, inilah beberapa jumlah orang yang tepat untuk bekerja sama di organisasi kita. Dan yang keempat ialah mempertimbangkan persediaan karyawan yang telah tersedia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan karyawan-karyawan kita, sudah mendapatkan rekan-rekan kerja kita harus mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan mereka dan melakukan tugas-tugas mereka atau memberikan penugasan kepada mereka sehingga pekerjaan yang
berikan kepada mereka atau tugas-tugas mereka bisa selesai dengan baik. Sekarang kita akan melihat bagaimana pemenuhan ya, penentuan kebutuhan jabatan. Pastinya dalam organisasi kita mempunyai jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu. Nah, bagaimana sih kita menentukan ya kebutuhan jabatan kita? Ya, yang pertama ya, Anda harus menentukan tujuan atau penentuan tujuan dan rencana organisasi. Seperti apa sih organisasi Anda ingin Anda bawa. Oke, yang kedua, Anda menentukan spesifikasi jabatannya. Jabatan apa yang diperlukan ya? Kalau organisasi mahasiswa ada ketua, sekretaris, bendahara, ya, ada apa lagi? Ada humas, ada perlengkapan, keamanan dan lain-lain ya. Oke, nah itu kita mengestimasi, langkah berikutnya kita mengestimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan selama periode tertentu dan periode masa yang akan datang. Sehingga kita betul-betul mengetahui, oh inilah beberapa jumlah orang yang tepat untuk bekerja sama di organisasi kita. Dan yang keempat ialah mempertimbangkan persediaan karyawan yang telah tersedia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan karyawan-karyawan kita, sudah mendapatkan rekan-rekan kerja kita harus mempertimbangkan ya, mempertimbangkan mereka dan melakukan tugas-tugas mereka atau memberikan penugasan kepada mereka sehingga pekerjaan yang diberikan kepada mereka atau tugas-tugas mereka bisa selesai dengan baik. Baik, kita lihat di gambar. Oke, kita lihat di gambar ya. Ini merupakan sumber penawaran personalia. Kita melakukan proses rekrutmen dari organisasi, bisa dari eksternal maupun internal. Anda sebagai posisi sebagai manajer personalia atau manajer SDM, ini bisa Anda lihat ya. Untuk eksternal apa aja sih ya? Apa saja yang bisa kita dapatkan dari lamaran pribadi, dari organisasi buruh, dari kantor penempatan tenaga kerja, dari sekolah-sekolah, dari perusahaan pesaing, dan juga dari migrasi atau imigrasi. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita menarik dari perusahaan pesaing ya. Mungkin pernah kita melihat, oke, di kantor sebelah nih ada yang bagus banget nih, ya kan, yang bisa bergabung di perusahaan kita, coba kita cari atau kita rekrut. Bisa. Nah, kalau proses perekrutan dari internal kayak gimana? Nah, kalau dari internal ada promosi, ya, bisa melakukan promosi jabatan, ada juga transfer, ya, istilasi atau mutasi jabatan, dan juga ada proses penataran sehingga tempat-tempat atau karyawan-karyawan yang kita ajukan atau kita promosikan bisa melakukan pekerjaan dengan baik dengan dilakukan penataran sehingga dia mendapatkan ilmu yang baru untuk menunjang pekerjaannya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana proses penarikan atau rekrutmen ya. Rekrutmen ini merupakan pencarian dan penarikan sejumlah karyawan yang berpotensi atau yang berpotensial yang akan dileksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Metode penarikannya bisa berupa pengiklanan, kita bisa iklankan di media cetak, media sosial, dan media apapun yang ada. Yang penting media itu terlihat sama orang. Kalau nggak terlihat gimana kita mau iklankan. Yang kedua, bisa juga mendapatkan rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja. Misalnya kamu punya nggak teman atau adik atau saudara yang bisa menjalankan tugas. Berikutnya bisa juga penarikan yang tadi kita bilang ya, penarikan lewat lembaga pendidikan, kampus, sekolah, dan lain-lain, atau kantor penempatan kerja. Ada bisa juga serikat buruh, atau juga menggunakan yang sekarang sangat sering kita gunakan adalah penggunaan komputer atau internet yang bisa mendapatkan informasi dari sana. Oke, kita lebih dalam lagi. Tadi kita sudah menjelaskan langkah-langkahnya ya. Sekarang langkah-langkah tersebut kita buat lebih rinci lagi. Nah, tadi setelah kita melakukan rekrutmen, kita akan melakukan proses seleksi personalia ya. Contohnya seleksi ini merupakan pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan yang berpotensi untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Itu adalah seleksi. Prosedurnya seperti apa? Bebas, yang seperti saya bilang tadi ya kan. Untuk yang sekarang yang saya akan beritahukan proses seleksinya, pertama pasti ada wawancara pendahuluan. Silakan melakukan interview kepada calon atau kandidat orang-orang yang akan bekerja di organisasi kalian. Lalu yang kedua, pengumpulan data pribadi. Ya, Anda kumpulkan data-data pribadi dari CV-nya, kita bisa lihat ya dari CV mereka atau data pribadi mereka, kita bisa melihat apakah orang ini cocok atau mumpuni untuk bekerja di organisasi kita.
Lalu kita melakukan pengujian. Kita tes dia, terserah mau tesnya seperti apa. Pada umumnya tesnya adalah tes biasanya kalau perusahaan tesnya itu seperti tes adaptif tes dan juga tes psikologi dan lain-lain. Lalu akhirnya kita juga akan melakukan wawancara kembali untuk menggali hasil tes-tes tersebut, ya, untuk cross check lagi apakah dia benar dalam penulisan CV-nya mereka dan lain-lain. Lalu kita pun bisa melakukan pemeriksaan referensi atau prestasi-prestasinya. Lalu kita juga patut kita melakukan proses yang namanya cek kesehatan mereka atau pemeriksaan kesehatan. Lalu setelah itu mulai Anda membuat keputusan, ya, membuat ada keputusan siapa yang akan dipilih, lalu lakukanlah orientasi jabatan. Upload YouTube. Kok ini keluar? Oke. Nah, setelah Anda mendapat karyawan, Anda yang harus dilakukan. Melinda berisik amat, ya Allah. Gue digangguin nih. Tuh lihat tuh. Nih. Digangguin gue. Astaga. Maaf ya. Oke, berikutnya. Setelah kita mendapatkan orang-orang yang setelah kita mendapatkan karyawan-karyawan atau rekan-rekan yang bergabung di organisasi kita, lakukanlah metode latihan dan pengembangan. Banyak metode latihannya. Pertama yang bisa kita lakukan adalah on the job training, ya, on the job training yang isinya ada coaching, ya, ada juga plan progression-nya seperti apa mereka dilatih, lalu programnya bagaimana untuk rotasi jabatan, penugasan sementara dan juga penilaian dari prestasi mereka. Ada juga off the job training. Off the job itu adalah program-program pengembangan eksekutif, ya. Ada juga bisa latihan laboratorium atau perkembangan atau pengembangan organisasi. Ini penting nih. Ini penting, ya. Pemberian kompensasi. Aduh, buat gua kelihatan. Oke. Nah, ini penting, pemberian kompensasi, ya. Kompensasi ini ada apa sih? Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa, ya, untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebagai motivasi untuk mereka dalam melaksanakan kegiatan di waktu yang akan datang. Jadi karyawan harus diberikan kompensasi, diberikan penghargaan sehingga mereka punya semangat atau motivasi dalam bekerja. Nah, penentuan kompensasinya kayak gimana sih? Ya, satu, kita harus melihat kesediaan membayar kita seperti apa. Yang kedua, kemampuan membayar kita seperti apa. Dan yang ketiga ada persyaratan pembayaran seperti apa, ya. Jadi ini juga seperti yang kita lakukan. Misalnya kita memberikan sesuatu atau memberikan hadiah atau memberikan imbalan, ya. Bagaimana kemampuan kita untuk membayarnya dan bagaimana prosesnya, ini harus dipikirkan secara penting. Nah, setelah itu dalam bentuk kompensasi bagaimana bentuk-bentuk pembayarannya, ya. Pembayaran yang akan kita berikan kompensasinya itu apa, berupa upah harian atau gaji tetap mingguan yang kita kasih atau insentif atau semacam bonus, ya. Kalau orang tua kalian kan pasti pemberian kompensasi ada yang berupa bonus, misalnya bonus tahunan atau bonus hasil pekerjaan dan lain-lain. Itu merupakan bentuk-bentuk dari pembayaran kompensasi tersebut. Oke, itu aja dulu. Minggu depan, next week atau pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang motivasi, bagaimana motivasi kita agar bisa berkembang dengan baik. Ciao. Oke, sekarang kita akan belajar tentang MPAD, metode pengumpulan dan analisis data. Yang pertama kita akan analis adalah data geologi secara fisik dan juga secara kimia. Oke. Baik, ini merupakan metode penyusunan. Ada 3 metode. Yang pertama, metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, perakiraan dampak penting. Dan juga yang ketiga adalah evaluasi dampak penting. Oke, nah itu dari kerangka acuan. Lalu dari kerangka acuan kita turun ke andalnya. Andalnya yang berisi dari rona lingkungan hidup, ruang lingkungan hidup, perakiraan dampak penting, dan juga evaluasi dampak penting. Lalu tahapan berikutnya ada RKL dan RPL. Ini bisa kita lihat di gambar, ya. Anda silakan lihat di gambar bagaimana langkah-langkah,
ya yang harus kita hadapi dalam membuat suatu metode dalam penilaian ya. Pertama dari proposal AMDAL ya dan lain-lain. Oke. Ya, berikutnya di bab 3 ada perbedaan kerangka acuan dan kerangka acuan AMDAL dan juga AMDAL. Untuk kita lihat ya, untuk di bab 3-nya, kalau kerangka acuan itu menyangkut metode studinya, sementara di AMDAL bab 3 itu adalah rona lingkungan hidup. Kita bahas di kerangka acuan dulu ya. Di kerangka acuan di bab 3 merupakan metode studi ya, metode studi yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, metode perakhiran dampak penting, dan juga metode evaluasi dampak pentingnya. Nah, di sini sama seperti kita menulis sebuah penelitian ya. Oke. Sementara itu untuk AMDAL ya, ada bab 3 ada rona lingkungan hidup ya. Yang pertama dari rona lingkungan hidup yaitu rona lingkungan hidup di wilayah studi. Yang kedua, kita harus melihat kondisi secara kualitatif dan kuantitatifnya. Yang ketiga, ada data dan informasi rona lingkungan hidupnya. Ya, bab kelima merupakan perakhiran dampak penting, dan juga bab keenamnya evaluasi dampak penting. Oke, kita lihat MPAD dalam kerangka acuan AMDAL. Kita breakdown lagi ya. Di bab 3 ada metode studi. Bab ini berisi metode-metode yang akan digunakan untuk pelaksanaan studi AMDAL yang dapat menjawab berbagai dampak penting hipotetik hasil dari proses pelingkupan tersebut. Oke, metode pengumpulan ya, metode pengumpulan dan analisis data. Nah, di bab 3.1 ini, bagian ini berisikan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih serta dapat dipercaya atau reliable ya, untuk digunakan sebagai masukan dalam melakukan perakiraan besaran dan sifat pentingnya dampak tersebut. Ya, berikutnya metode pengumpulan dan analisis data ini harus relevan dengan metode perakiraan dampak ya yang digunakan, sehingga data yang dikumpulkan itu bisa relevan ya dan representatif dengan dampak penting hipotetik yang akan dianalisis, dan juga proses perakiraan dampak ya. Proses perakiraan dampaknya adalah sebagai berikut ya. Pertama, cantumkan secara jelas metode yang digunakan itu apa dalam proses pengumpulan data, berikut dengan jenis peralatan apa, instrumennya apa aja, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut ya. Lalu juga cantumkan secara jelas metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai standar nasional ya, harus berstandar, harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, uraikan secara jelas ya metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran, dan juga cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus-rumus yang digunakan dalam proses analisis data Anda, khususnya untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di lab yang terakreditasi. Oke, next, ini yang perlu dicermati oleh penyusun AMDAL-nya ya. Anda sebagai penyusun AMDAL harus ada hal-hal yang dicermati. Pertama, metode pengambilan data ya. Seperti apa? Seperti di mana sampel itu harus diambil, parameter apa yang terkena dampak, alat yang sesuai, apa alat yang sesuai yang kita gunakan, lalu juga alat apa yang sesuai digunakan, parameter yang digunakan tadi sudah, dan bagaimana data itu kita kumpulkan ya. Berikutnya, metode analisa sampel, parameter apa sih yang akan dianalisis, lalu metode apa yang digunakan untuk analisis tersebut. Oke, lalu yang ketiga, metode analisis data. Nah, setelah data kita peroleh bisa berupa angka ataupun satuan, bagaimana data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan rona lingkungan awal atau RLA. Oke, ini kita lihat nih langkah-langkahnya ya. Pertama, dari penentuan lokasi pengambilan tergantung batas ekologinya. Jadi kita harus tahu batas ekologinya sampai mana ya. Lalu kita ambil sampelnya, bagaimana metode pengambilan sampel ya, tergantung tujuan, kedalaman studi, parameternya seperti apa. Lalu kita ada metode analisis sampelnya ya. Analisis sampel itu kita analisis tergantung pada parameter sensitivitas alat yang disediakan.
Lalu habis itu kita menganalisis data. Hal tersebut semuanya kita lakukan untuk mengetahui kualitas lingkungan awal, dan tentunya dari metode pengambilan sampel, metode analisis data sampel, dan juga analisis data ya, semuanya harus berdasarkan referensi. Oke. Nah, penentuan lokasi pengambilan sampel, contohnya nih ya, kita mau lihat dampak ya, ada dampak dari hal tersebut. Kita lihat nih dampak hipotesisnya, mulai dari prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah, di sini kita mempunyai batas wilayah studinya. Oke, misalnya rona lingkungannya ya, parameternya apa aja sih? Ya, lalu misalnya kita mencari dalam penentuan lokasi pengambilan sampel air, apakah kita ambil air dari PDAM, ataukah kita ambil dari kebutuhan masyarakat, ataukah kita ambil airnya dari kolam ikan, ataukah kita ambil pengambilan sampel dari sawah. Nah, itu nanti merupakan metode perakiraan dampak dan tingkat kepentingannya sampai mana. Lalu apa aja sih yang harus ditulis? Nah, di sini yang ditulis yang pertama adalah metode pengumpulan data dan analisis data untuk IFK ya, berupa pengumpulan data yaitu batch, composite, dan integrated, dan automaticnya. Lalu ada pengukurannya juga harus kita tulis ya, jenis alat apa aja yang digunakan untuk mengambil sampel, lalu instrumen untuk analisis setiap parameter, dan juga ketelitian instrumen, limit, sensitivitas, selektivitas, dan lain-lain, dan juga tentunya ada analisis data. Oke, ada metode grab ya, bukan metode Gojek atau yang lain. Metode grab yaitu pengambilan sesaat di suatu lokasi, jadi pengambilan langsung pada lokasi, itu namanya metode grab. Lalu ada komposit. Komposit adalah pengambilan pada waktu yang sama di beberapa lokasi, jadi ada variasinya. Kalau integratednya adalah apa? Integrated merupakan pengambilan beberapa kali di suatu lokasi, itu tergantung varian waktu. Ada continue atau secara otomatis, merupakan pengumpulan terus-menerus di satu lokasi atau di beberapa lokasi sehingga kontinuitasnya itu berlangsung. Oke, berikutnya kita lihat contoh nih, contoh kualitas lingkungan awal RLA air. Oke, kita lihat kegunaan mengetahui RLA yaitu untuk menghitung perakiraan besar dampak dari awal ya sampai ada kegiatannya. Oke, kita lihat metode analisis data. Misalnya nih, kalau kita mau lihat atau menghitung ya, kita menggunakan skala. Misalnya skala kualitas lingkungan yang akan kita gunakan dari baik jelek itu 1 atau 2, atau baik sedang 1, 2, 3, atau sangat baik, baik sedang, jelek, sangat jelek, itu bisa pakai skala Likert 1 sampai 5. Oke. Nah, berikutnya juga kita metode analisis datanya juga tergantung dari metode perakiraan dampak yang akan digunakan. Bisa pakai professional judgment, bisa pendekatan matematik, bisa pemodelan, dan pendekatan lainnya. Skala sesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi jangan kita main skala, misalnya kita pakai rentang skala yang besar ya, sementara kondisi tempat itu tidak sesuai ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Oke, ini kita bisa lihat contoh water quality index. Mulai dari kita akan melakukan beberapa tes ya, ada discovered oxygen-nya, vessel coliformnya, ada pH-nya, ada BOD-nya, ada perubahan temperaturnya, ada fosfatnya seperti apa, nilai nitratnya, ada turbidity, ada total solidnya. Oke, baik, ini bisa kita lihat metode pengumpulan analisis dan analisis datanya ya. Ini terdiri dari parameter, metode pengumpulan datanya seperti apa, metode analisis datanya seperti apa, dan juga kita kasih keterangan ya. Parameter yang bisa kita ambil untuk kita analis adalah seperti contohnya kalau air ya, ada batimetrinya, ada pasang surutnya, ada arusnya, ada gelombangnya, ada juga suhu dan kualitas air laut. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengumpulkan metadata? Biasanya data-data ini bisa diambil data dari sekunder. Kalau misalnya batimetri ya data sekunder yang ada kita bisa dari peta, atau kalau misalnya pasang surut air dari penelitian sebelumnya juga ada ya, data sekundernya atau observasi, dan pencatatan gelombang, kode mutur gelombang, dan lain-lain. Sementara untuk metode analisis datanya ini bisa kita beda-bedakan ya. Untuk batimetri kita bisa melakukan secara deskriptif dengan penjabaran. Kita bisa lihat dari peta batimetri yang ada. Ada juga analisis harmonis nih. Kalau misalnya untuk pasang surut, mungkin bisa kita menganalisis harmoni untuk menetapkan MSL atau mean sea level, atau high water levelnya atau low water levelnya. Kalau untuk arus kita bisa menggunakan analisis deskriptif tentang kecepatan dan alirannya.
Untuk gelombang bisa menggunakan analisis karakteristik gelombangnya seperti apa, ketinggian seperti apa, periode gelombang yang signifikan seperti apa, wave hindcastingnya seperti apa. Lalu kalau suhu kita bisa mengukur fluktuasinya, suhunya seperti apa. Oke, dan juga ada fluktuasi kualitas air. Oke, lalu baik, lalu ada keterangannya. Nanti kita kasih keterangan ya, bagaimana perakiraan sekitarnya dan lain-lainnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat parameter dan metode analisis kualitas udara ambiennya. Ini kita bisa lihat kualitas ambiennya. Kita bisa dari SO2-nya, atau dari karbon monoksidanya, atau dari nitrogennya, atau dari oksidanya, atau dari debunya, atau dari hidrogen sulfidanya, atau dari amonia, atau juga dari timah hitamnya. Kita lihat baku mutunya seperti apa ya, baku mutunya itu kualitasnya seperti apa, dan juga metode analisisnya bisa kita baca dan kita lihat. Oke, nah ini merupakan metode perakiraan dampak pentingnya nih. Anda nanti dalam menyusun MPAD-nya bisa melihat dari dampak penting, keterangan, metode perakiraan dampak, dan valuasi ekonominya. Mohon diperhatikan secara seksama ya, bagaimana ini nanti akan menjadi tugas Anda untuk membuat suatu laporan atau membuat suatu analisis dampak lingkungannya ya. Kita lihat dari kualitas udaranya, dari kebisingannya, misalnya dari aliran air permukaan, genangannya, kualitas air laut, kualitas permukaan, ada juga stabilitas tanah, ada juga bola perairan, aktivitas ekonomi, dan juga ada pendapatan masyarakat, persepsi masyarakat, ya, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya. Ini mohon diperhatikan tabel ini ya, sehingga nanti Anda mengerti untuk menyusunnya. Oke, nah itu aja untuk MPAD. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan tugasnya lihat sendiri. Oke.